Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Tangerang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengakomodir serta mengembangkan potensi hasil perikanan. Baik sektor budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan hasil perikanan. Kabupaten Tangerang dengan bentang garis pantai sepanjang 51 km merupakan potensi alam yang senantiasa terus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Di sektor perikanan tangkap, nelayan sebagai ujung tombak dari penangkap ikan hasil laut terus kami lakukan pembinaan, baik dari segi regulasi terkait aturan penangkapan dari jenis, ukuran, hingga proses penanganan hasil tangkap sesuai dengan standar yang berlaku. Dari segi teknis, nelayan terus kami berikan edukasi tentang peralatan tangkap, jenis kapal atau perahu, mesin, hingga teknis penangkapan yang ramah lingkungan. Dengan upaya tersebut, harapannya hasil penangkapan ikan menjadi lebih maksimal dan dapat berkontribusi terhadap kebutuhan pasar. Kebutuhan perikanan selain dari hasil tangkapan laut, sektor budidaya ikan air payau dengan komoditas udang, paname, dan bandeng, serta budidaya ikan air tawar dengan komoditas lele dan nila merupakan penyumbang kedua dalam pemenuhan kebutuhan pasar di wilayah Kabupaten Tangerang. Lokasi tambak dan kolam budidaya yang tersebar di sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tangerang setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin tinggi seiring terus meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang. Selain sektor perikanan tangkap dan budidaya, sektor pengolahan ikan menjadi pelengkap bagi kebutuhan pasar akan hasil diversifikasi olahan ikan yang dapat menarik minat konsumen untuk lebih menyukai produk yang dihasilkan dari ikan. Dengan demikian, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang dapat terus meningkat sesuai dengan target konsumsi ikan nasional sebesar 56,39 kg per kapita di tahun 2020 ini. Eva Wayunisi, wanita 35 tahun ini merupakan pengusaha mikro yang memulai usahanya pada tahun 2018. Usaha yang ditekuni oleh Ibu Eva adalah pengolahan bahan makanan yang berbahan dasar ikan lele. Dan hasil olahannya seperti abon, kerupuk, cilok, nugget, dan lain-lain. Berkat dari bimbingan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Poklasar yang bernama Sri Juwana Makmur yang dipimpin oleh Ibu Eva dapat memproduksi olahannya dengan baik dan benar dan memasarkan produknya sampai luar negeri. Poklasar Sri Juwana Makmur ini beranggotakan kurang lebih 10 orang dari sekitaran rumah produksi yang berlokasi di Kampung Kawidaran, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dan mampu memproduksi olahan-olahannya setiap hari sesuai pesanan. Untuk kisah lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva, saya adalah Ketua Poklasar Sri Juwana Makmur. Kami memproduksi aneka olahan dari ikan lele, seperti kerupuk lele, pempek lele, abon lele, lele bumbu, dan lain-lain. Poklasar kami beralamat di Kampung Kawidaran, RT 22, RW 04, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Awal mula saya memproduksi olahan lele bermula dari suami. Suami saya adalah supplier dari ikan lele. Di situ saya melihat banyak lele-lele yang tidak masuk ukuran pasar, terbuang sia-sia. Nah, dari situ saya memanfaatkan menjadi olahan kerupuk, pempek, abon, dan lain-lain. Waktu itu saya coba sampai berpuluh-puluh kali sampai dirasa pas diterima oleh masyarakat. Saya mencoba untuk memberi tester kepada mereka dan respon untuk yang terakhir ini memang bagus. Banyak yang nggak terima awalnya memang. Dibilang kerupuk lele dengan image-nya lele itu kurang bagus. Tapi saya coba meyakinkan mereka kalau produk saya ini aman, kemudian higienis, dan juga halal. Alhamdulillah, dari situ saya mulai memasarkan ke warung-warung kerupuk eceran 2000. Dari situ mulai saya mencoba menjual ke rumah makan
dan juga kantin-kantin. Awal mula saya bertemu dengan Dinas Perikanan, waktu itu suami saya sedang ada kunjungan dari Dinas Perikanan. Dari situ saya mencoba menawarkan olahan saya, yaitu kerupuk lele. Dari situ mereka menawarkan untuk bergabung membentuk kelompok binaan Dinas Perikanan. Sangat banyak manfaatnya saya bergabung dengan Dinas Perikanan. Kami di sini dibina oleh Dinas Perikanan bukan hanya dari segi pemasarannya, kami juga dibina melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan dari dinas, kemudian bantuan-bantuan berupa peralatan dari dinas dan juga perizinannya dari Dinas Perikanan. Bidang pengembangan dan kelembagaan perikanan mempunyai tugas dan kewenangan dalam rangka penguatan kelembagaan dan pengembangan hasil perikanan. Dalam tugas pokok dan fungsinya, bidang kami menjembatani pelaku usaha baik skala industri maupun rumahan dalam hal penerbitan surat rekomendasi, usaha perikanan, pengawasan proses produksi olahan ikan, hingga monitoring secara berkelanjutan. Dalam upaya menguatkan dan mengembangkan potensi diversifikasi olahan ikan di Kabupaten Tangerang, bidang kami telah membina lebih dari 50 kelompok pengolah dan pemasar atau poklaksar dengan cara memfasilitasi baik dari segi legalitas kelompok, yaitu sertifikasi halal, perizinan PIRT, dan pembuatan akta notaris. Pembinaan secara kontinu melalui BIMTEK pengolahan ikan, kemasan hingga fasilitasi temu usaha perikanan. Selain fasilitasi administrasi dan pembinaan tersebut, kami telah memberikan bantuan permodalan berupa pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang para poklasar dalam upaya kemudahan proses produksi hingga pemasaran. Dengan demikian, harapannya poklasar yang ada akan semakin tumbuh dan berkembang. Selain memberikan pembinaan kepada poklasar dalam hal penyebarluasan informasi mengenai manfaat makan ikan, kami terus melakukan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau kemar ikan kepada masyarakat baik dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa yang notabene sulit atau tidak mampu mendapatkan ikan sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani. Penyebarluasan informasi mengenai konsumsi makan ikan hasil diversifikasi olahan ikan menjadi sangat penting di tengah kondisi masyarakat yang umumnya kurang menyukai konsumsi ikan dalam bentuk masakan ikan utuh. Oleh karena hal tersebut, selain sosialisasi gemar ikan yang telah kami lakukan secara kontinu, juga telah kami upayakan pada gerakan pameran produk makanan yang dihasilkan dari olahan ikan baik di tingkat daerah, provinsi hingga nasional dengan melibatkan poklasar. Dengan demikian, upaya pengembangan potensi poklasar dalam hal peningkatan omset, kontinuitas produksi, dan luasan informasi mengenai konsumsi ikan dapat lebih maksimal dan sesuai harapan pemerintah Kabupaten Tangerang. Untuk perizinannya saya difasilitasi sama dinas itu dari mulai halal saya difasilitasi sama Dinas Perikanan. Dan untuk PIRT
ini juga sedang dalam proses, dibantu oleh Dinas Perikanan juga. Dari pelatihan-pelatihan yang saya dapat dari Dinas Perikanan, saya dipercaya untuk menjadi narasumber di berbagai instansi, di sekolahan, kemudian di kantor desa sebagai narasumber juga. Dan untuk yang di Dinas Perikanan juga sama, saya menjadi narasumber kepada calon poklasar baru. Alhamdulillah, dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Eva Wahyuningsih dari UMKM Sri Juwana Makmur yang sudah bekerja sama mulai dari MOU. MOU ini adalah bentuk link and match dengan SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang, wabil khusus untuk jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Bu Eva diundang ke SMK 5 yang pertama sebagai narasumber dan yang kedua sebagai guru tamu yang mengajarkan ke anak-anak. Kemudian yang ketiga tentu saja berlanjut, yaitu berbagi. Tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi bisa nanti menjalin kerjasama yang lebih kuat lagi, yaitu berbagi dalam produksi. Saat ini produk saya, terutama untuk kerupuk lele ya, saya memasarkannya melalui warung-warung sembako sekitar, kemudian di tempat oleh-oleh Kabupaten Tangerang, kemudian di kantin-kantin, di kantin rumah sakit ada, kemudian di kantin pabrik ada juga, di Dinas Perikanan juga ada, dan di reseller. Kebetulan saya sudah punya 15 reseller yang rutinitasnya alhamdulillah. Kemudian saya juga menjual melalui online via Shopee dan Tokopedia. Bahkan salah satu reseller saya memasarkan produk saya sampai ke Turki. Perbedaannya sebelum saya kenal sama Dinas, waktu itu untuk pemasarannya saya masih ke warung-warung dengan kemasan yang seadanya, dan daya tahan simpannya pun hanya berlaku 1 minggu. Setelah saya kenal Dinas, saya diberikan pelatihan untuk pengemasannya, kemudian saya difasilitasi dari desainnya. Kendala yang saat ini saya rasakan yaitu pertama, produk saya masih menggunakan manual untuk membuat adonannya, masih menggunakan tangan, belum ada mesin pengolahannya. Kendala untuk pemasarannya, saya masih belum punya PIRT, memang saat ini sedang proses. Nah, dari situ waktu itu saya coba pernah menawarkan ke Indomaret, ke supermarket, dan terbentur dari perizinan PIRT-nya. Dan juga kendala untuk penjemurannya ya, karena saya masih mengandalkan matahari
Jadi pada saat musim hujan, kerupuk tidak berproduksi. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang atas bantuan-bantuan yang diberikan kepada kami. Bantuan berupa alat-alat, pelatihan-pelatihan yang kami dapat, juga kemudahan dalam mengurus segala perizinannya.